Halo adik-adik kelas 12, bertemu lagi dalam pembelajaran biologi. Dalam video ini kita akan membahas materi dari bab 2 yaitu metabolisme sel untuk subtopik anabolisme. Nah, anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana yang menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nah, proses ini membutuhkan energi dari luar ya adik-adik. Nah, energi yang digunakan itu adalah energi cahaya matahari ataupun energi kimia. Nah, anabolisme itu menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Nah, yang pertama adalah reaksi fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat anorganik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik. Nah, organel yang melakukan reaksi fotosintesis di dalam sel adalah kloroplas. Nah, jadi adik-adik di sini ada gambar dari kloroplas. Nah, kloroplas itu terdiri dari bagian stroma, kemudian tilakoid, kemudian tumpukan tilakoid itu disebut dengan grana. Nah, kemudian ada membran dalam dan membran luarnya. Nah, jadi proses fotosintesis di dalam kloroplas itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Nah, yang pertama adalah reaksi terang. Nah, reaksi terang itu terjadi jika ada cahaya. Jadi warna cahaya yang paling efektif itu dapat diserap oleh klorofil untuk melakukan proses fotosintesis adalah warna merah dan biru. Nah, reaksi ini terjadi di membran tilakoid. Pada membran tersebut terdapat fotosistem yang tersusun dari pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan karotenoid. Nah, reaksi ini dapat menghasilkan energi ATP dan NADPH2. Nah, kemudian nanti senyawa ATP dan NADPH ini akan digunakan menjadi sumber energi pada reaksi gelap. Nah, untuk reaksi terang yang pertama adalah reaksi fotosistem 1 dengan panjang gelombang V700 itu mengandung klorofil A yang dapat menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Nah, kemudian fotosistem 2 dengan panjang gelombang P680 nah mengandung klorofil A yang dapat menyerap kuat energi cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, pigmen-pigmen dalam fotosintesis ya, fotosistem ini berfungsi untuk menangkap energi cahaya. Nah, energi tersebut digunakan oleh pusat reaksi atau klorofil A untuk melepaskan elektron-elektronnya. Ada dua macam aliran elektron dari jalur fotosintesis ini, yaitu jalur elektron siklik dan jalur elektron non-siklik. Elektron yang dilepaskan oleh fotosistem 1 akan ditangkap oleh akseptor elektron. Nah, elektron akan diteruskan menuju ke sistem peridoksin. Kemudian, elektron diteruskan ke kompleks sitokrom dan kembali ke fotosistem 1. Nah, jalur ini menghasilkan energi berupa ATP. Nah, elektron ini akan diterima oleh beberapa akseptor elektron, yakni ada plastoquinon, ada sitokrom, dan plastosianin. Pada saat bersamaan, fotosistem 2 itu menyerap energi cahaya dan juga melepaskan elektron. Nah, elektron tersebut nanti akan diteruskan menuju akseptor elektron ke sistem peridoksin. Nah, pada akhirnya elektron tersebut akan ditangkap oleh NADP dan akan membentuk NADPH2. Nah, di sini adik-adik kita bisa lihat ya gambaran dari reaksi terang untuk reaksi jalur fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, di sini kita bisa lihat ya, jalur fotosistem 2 ada P680 dan fotosistem 1 ada P700. Jadi dari P680 ke P700 kemudian nanti akan dihasilkanlah NADPH2. Nah, itu disebut dengan jalur non-siklik. Sedangkan untuk jalur sikliknya itu hanya terjadi pada P700 dan kembali ke P700 menghasilkan energi berupa ATP. Nah, berikutnya adalah reaksi gelap. Nah, reaksi gelap itu terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap fiksasi. Nah, di mana tahap ini CO2 berikatan dengan
ribulosa bifosfat atau RUBP membentuk 2 molekul 3 fosfogliserat atau PGA dengan bantuan enzim RUBP karboksilase atau enzim Rubisco. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap reduksi. Pada tahap ini, PGA diubah menjadi DPGA atau 1,3 difosfogliserat. Nah, melalui penambahan gugus fosfat dari ATP, selanjutnya NADPH mereduksi DPGA menjadi PGAL atau fosfogliseraldehid. Nah, tahap yang ketiga adalah tahap regenerasi. Pada tahap ini, molekul PGAL disusun ulang menjadi 3 molekul RUBP. Nah, untuk menyelesaikannya, siklus ini menghabiskan 3 ATP. Nah, kemudian sebagian PGAL nanti akan digunakan untuk membentuk glukosa. Nah, ini adalah gambaran dari reaksi gelapnya ya adik-adik, di mana tadi reaksinya ada 3, yaitu fiksasi yang dilakukan oleh RUBP terhadap CO2, kemudian ada reduksi, yaitu mereduksi PGA menjadi DPGA dan PGAL. Nah, kemudian adalah regenerasi, nah untuk membentuk RUBP kembali. Nah, sebagian dari PGAL tersebut ya akan membentuk senyawa produk akhir yaitu senyawa amilum atau glukosa. Nah, berikutnya adalah berdasarkan reaksi pengikatan CO2 dari udara, maka tanaman dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada tanaman yang pertama adalah tanaman C3. Nah, contoh tanaman C3 adalah tanaman Poaceae, seperti gandum, padi, bayam, kangkung, dan gimnospermae. Nah, pada jenis tanaman ini, siklus Calvin terjadi pada sel-sel mesofil. Nah, berikutnya adalah tanaman C4. Nah, contoh tanaman C4 ini adalah tanaman jagung, tebu, dan sorghum. Pada tumbuhan C4, asam malat berada pada sel mesofil, sedangkan pati itu dihasilkan pada seludang berkas pembuluh. Nah, berikutnya adalah tanaman CAM, ya adik-adik, atau tanaman crassulacean acid metabolism. Nah, contohnya adalah kaktus. Nah, pada tanaman ini fiksasi CO2 itu terjadi pada malam hari yang kemudian disimpan dalam bentuk asam organik. Nah, berikutnya adalah kemosintesis. Nah, jadi adik-adik yang melakukan kemosintesis itu adalah bakteri ya. Nah, seperti bakteri nitrifikasi. Nah, nitrifikasi adalah suatu proses oksidasi enzimatis, yaitu perubahan senyawa amonium menjadi senyawa nitrat yang dilakukan oleh bakteri. Nah, seperti bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, Nitrobacter, dan Bactoderma. Jadi Nitrosococcus dan Nitrosomonas itu adalah bakteri nitrat, di mana mengoksidasi amonia menjadi nitrit adalah Bactoderma dan Nitrobacter. Nah, jadi bakteri ini mengubah nitrat menjadi nitrit. Ya, adik-adik dalam keadaan aerob. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi Nitrosomonas atau Nitrosococcus itu akan menghasilkan senyawa nitrit, sedangkan Nitrobacter akan menghasilkan senyawa nitrat. Nah, berikutnya adalah bakteri belerang. Bakteri belerang itu mengoksidasikan H2S untuk memperoleh energi. Selanjutnya, energi yang diperoleh akan digunakan untuk melakukan asimilasi. Nah, proses penyusunan bahan organik itu menggunakan energi pemecahan senyawa kimia yang disebut dengan kemosintesis. Nah, reaksinya bisa dilihat di sini adik-adik. 2H2S ditambah dengan O2 nanti akan menghasilkan 2H2O tambahan 2S dan energi. Nah, berikutnya adalah bakteri besi. Beberapa bakteri besi pada umumnya misalkan Leptotrix, Crenotrix, Cladotrix, Gallionella, Spirullium, dan Ferrobacillus itu mengoksidasi ion ferro menjadi ion ferri. Nah, di sini bisa kita lihat ya adik-adik untuk reaksi kimianya. Nah, berikutnya adalah bakteri metana. Metanonas itu merupakan salah satu contoh bakteri metana, di mana bakteri ini mampu mengoksidasi metana menjadi karbon dioksida. Nah, jadi adik-adik ya, metana ini menyediakan karbon dan energi bagi bakteri anaerob. Untuk reaksinya, adik-adik bisa lihat di sini ya, CH4 ditambah 2O2 itu menghasilkan CO2 ditambah 2H2O ditambah dengan energi.
Nah, berikutnya adalah bakteri hidrogen. Nah, salah satu jenis bakteri hidrogen adalah Bacillus pantotropus. Dapat tumbuh dalam medium anorganik yang mengandung hidrogen, CO2 dan O2, serta dapat mengoksidasi hidrogen dengan membebaskan energi. Nah, adik-adik bisa lihat ya, di sini ada reaksinya. Demikian pembelajaran kita ya, adik-adik. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe ya channel ini. Terima kasih.